Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita membahas mengenai satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana perkara ini merupakan bentuk interaksi sosial kita sesama manusia, ialah adab. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa adab itu posisinya lebih sedikit tinggi daripada ilmu. Namun dalam memperoleh adab juga harus memiliki ilmu. Tapi yang saya ingin sampaikan lebih daripada itu. Adab dalam Islam sangat memiliki kedudukan spesial, di mana sebelum seseorang menuntut ilmu selayaknya, seyogyanya, dan seharusnya, pertama dan paling utama ia harus memiliki etika, tata krama, dan adab yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi tidak diutus untuk mengajarkan orang bagaimana cara sholat. Nabi tidak diutus untuk mengajarkan orang bagaimana cara berpuasa. Tapi Nabi diutus semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya adab, para ulama-ulama kita terdahulu telah menekankan melalui karya-karyanya. Salah satu karya yang terkenal adalah karya dari Syekh Az-Zarnuji dalam sebuah kitabnya yang bernama Ta'limul Muta'allim. Di dalam kitab tersebut Syekh Az-Zarnuji sangat-sangat menekankan akan pentingnya akhlak dan adab, terutama dan terlebih utama kepada seorang guru. Dalam catatannya, dalam tulisannya, ia bahkan melarang seorang murid menyobek kertas sedang di sisinya ada gurunya. Dikhawatirkan sang guru merasa terganggu akan suara sobekan kertas tersebut, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan murka Allah turun kepada seorang murid tersebut. Maka demikian para ulama-ulama kita terdahulu sangat-sangat menekankan tentang pentingnya menjaga etika dan pentingnya beretika, beradab. Karena pondasi awal seseorang sebelum memulai pembelajaran adalah dengan adab. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai salah satu contoh adab. Di antaranya, yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya bisa kita mulai dari azan. Ketika azan berkumandang, bersegeralah kita menuju masjid, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Seperti itu, menjauhi larangan-larangan Allah, mengerjakan seluruh perintah Allah. Maka yang demikian termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adab terhadap orang tua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa orang tua adalah mereka yang merawat kita dari kecil, mengasuh kita, memberikan
segala kebutuhan kita, maka tentu dan harus seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi pernah ditanya soal seberapa penting kedudukan orang tua. Nabi menjawab, siapa yang akan aku dahulukan? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab, ibumu, ibumu barulah ayahmu. Saking tingginya kedudukan seorang ibu, terutama orang tua perempuan dalam hidup, maka Nabi sangat menekankan ibumu, ibumu barulah ayahmu. Adab kepada orang tua. Yang selanjutnya juga cukup penting, walaupun bukan orang tua kandung, ialah guru. Seorang murid seharusnya dan seyogyanya memiliki adab dan etika yang baik kepada seorang guru. Supaya apa? Supaya ilmu yang dihasilkan dapat menjadi barokah dan manfaat kepada si murid tersebut. Jikalau seorang murid tidak memiliki adab kepada gurunya, maka dikhawatirkan ilmu yang disampaikan, pembelajaran yang disampaikan tidak meresap ke dalam jiwa murid tersebut, sehingga menyebabkan ilmunya tidak barokah. Dalam dunia ini kita hanya mencari barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara siapapun, termasuklah seorang guru. Kemudian selanjutnya adalah adab kepada sesama manusia. Seperti apa adab sesama manusia? Adab sesama manusia bisa kita mulai dengan cara menjaga lisan kita, menggunakan kata-kata yang baik sesama manusia, tidak saling mencela satu sama lain, tidak menebarkan fitnah antara satu sama lain, tidak mengadu domba antara satu sama lain, tidak iri kepada sesama, tidak dengki, tidak hasud kepada sesama. Ini termasuk adab kepada sesama manusia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya adab, maka mari kita tingkatkan, kita pelajari, kita jaga adab kita. Jangan sampai mungkin menurut kita biasa saja, kita bersenda gurau bersama teman-teman, tapi di sisi lain ternyata apa yang kita lakukan membuat sakit hati kerabat atau saudara kita. Mari jalin ukhuwah, jalin persaudaraan, sambung tali silaturahmi, dan tetap beradab selayaknya orang yang pernah mengenyang. Maka mari para hadirin sekalian, kita jaga adab kita. Jangan sampai kita mencela atau memaki orang lain. Jangan sampai mulut kita gunakan untuk menggunjing orang lain. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Cukup sekian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.